9 ke UN, berarti A plus 9 kurangi 1, 8 ya, 8B sama dengan 90.000. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini bersama Bu Iva. Channel ini membimbing kalian belajar matematika. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi barisan dan deret aritmatika matematika kelas 10. Apabila kalian kesulitan memahami penjelasan saya, kalian bisa tulis pertanyaannya di bagian komentar ya. Ingat, keberhasilan pada bagian pembelajaran virtual ini bergantung kesungguhan kalian memahami isi penjelasan dan belajar secara mandiri. Harapan saya setelah menyimak video ini sampai selesai, kalian bisa menentukan suku ke N dan beda dari barisan dan deret aritmatika. Kemudian menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep aritmatika. 6 sama dengan 18, tentukan rumus suku ke N. Diketahui suku ketiga sama dengan 9. Jadi suku ketiga kita bisa tulis U3 sama dengan 9. Nah, kalau kita jabarkan rumus UN, ingat ya, UN adalah A plus N kurangi 1 kali B. Nah, kalau kita masukkan N-nya 3 menjadi A plus N-nya kita ganti 3 kurangi 1, langsung saja saya tulis 2B sama dengan 9. Kemudian suku ke-6 sama dengan 18, maka kita tulis U6 sama dengan 18. Kita jabarkan U6-nya menjadi sebuah rumus A plus 6 kurangi 1, 5B sama dengan 18. Nah, yang ditanyakan adalah suku ke N. UN sama dengan berapa? Nah, kita sudah memiliki dua persamaan, di mana persamaan 1 A plus 2B sama dengan 9. Kemudian persamaan kedua adalah A plus 5B sama dengan 18. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa mengeliminasi dengan cara eliminasi. Kita tulis persamaan yang pertama U3 sama dengan A plus 2B sama dengan 9. Kemudian U6 A plus 2B sama dengan 18. Kita eliminasi yang A ya. Jadi kita kurangi A habis. Oh maaf, di sini yang persamaan kedua A plus 5B, saya hapus. A plus 5B sama dengan 18. Oke. A kurangi A habis ya. 2B dikurangi 5B menjadi min 3B. 9 kurangi min 18 negatif 9. Sehingga kita bisa menemukan bedanya. B sama dengan min 9 dibagi min 3 sama dengan positif 3. Sehingga kita sudah menemukan nilai beda sama dengan 3. Nah, kita menemukan nilai A-nya dulu atau suku awalnya dulu. Gimana mencari A-nya? Kita bisa mensubstitusikan dari persamaan 1 boleh, persamaan 2 juga boleh. Jadi kita bisa mencoba salah satu ini, nanti hasilnya juga sama nilainya. Kita coba yang persamaan 1 aja ya, yang menjadi substitusi. Jadi persamaan 1 itu kan A plus 2B sama dengan 9. Nah, B-nya kita substitusikan di sini. Nilainya 3. Jadi A plus 2 dikalikan 3 sama dengan 9. Berarti menjadi A plus 6 sama dengan 9. Nah, 6-nya kita
ganti ke ruas kanan menjadi A sama dengan 9 kurangi 6, sehingga nilai A sama dengan 3, sehingga kita sudah menemukan nilai A sama dengan 3. Oke, berarti kita sudah punya nilai A dan B. Kita langsung memasukkan rumus UN, di mana UN sama dengan A plus N kurangi 1 kali B. A-nya 3, N-1, B-nya 3. Nah, setelah itu kita substitusikan 3 ini ke dalam kurung. 3 sama dengan 3 plus 3 kali N, 3N, 3 kali min 1, min 3. 3 kurangi 3, hasilnya 0, sehingga UN sama dengan 3N. Jadi, rumus suku ke N itu sama dengan 3N. Ini hasilnya. Oke, untuk yang nomor 1 sudah terjawab. Kita langsung saja ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini soal cerita, di mana Rudi menabung di bank dengan selisih kenaikan nominal uang yang ditabungkan antara bulan tetap. Jika bulan kelima nominal uang yang ditabungkan sama dengan 70.000 dan pada bulan ke-9 Rudi menabung sebesar 90.000. Pertanyaannya, berapa rupiah selisih nominal yang ditabung antar bulan? Yang B, tentukan berapa rupiah uang yang ditabung Rudi untuk pertama kalinya. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Dari cerita, pada bulan kelima itu menghasilkan uang ya. Uang yang ditabungkan itu 70.000, sehingga kita bisa menulisnya U5 sama dengan 70.000. Kalau U5 ini dijabarkan ke dalam UN, berarti A plus 4B sama dengan 70.000. Kemudian diketahui lagi bulan ke-9, sehingga kita bisa menulisnya U9 sama dengan tabungannya 90.000. Jadi U9 sama dengan 90.000. Kalau kita jabarkan Bu, oke. Terus yang ditanyakan di sini yang A berapa rupiah selisih. Nah, ada kata selisih tadi, istilah dari beda. Jadi A di sini yang ditanyakan adalah bedanya berapa. Kemudian yang B, tentukan berapa rupiah yang ditabung pertama kalinya. Nah, ada kata pertama kalinya, berarti yang ditanyakan adalah A, suku awalnya berapa. Berarti kita tulis A atau U1, itu nilainya nggak tahu, kita cari. Nah, karena yang diketahui di sini sebuah persamaan ya, di sini ada persamaan 1, kemudian di sini ada persamaan 2, maka kita bisa menggunakan eliminasi. Eliminasi persamaan 1 ke persamaan 2. Kita tulis eliminasi persamaan 1 ke persamaan 2. Di mana persamaan 1 di sini U5 sama dengan A plus 4B sama dengan 70.000. Kemudian yang persamaan kedua U9 sama dengan A plus 8B sama dengan 90.000. Nah, kita bisa mengeliminasi yang A dengan cara pengurangan. A dikurangi A habis 4B dikurangi 8B negatif 4B. 70.000 dikurangi 90.000 negatif 20.000. Sehingga kita bisa mencari nilai B sama dengan min 20.000 dibagi 4
sehingga B-nya sama dengan 5.000, sehingga kita bisa menjawab untuk selisih tabungannya adalah sebesar Rp50.000. Ini untuk jawaban pertanyaan dari A. Kemudian untuk yang B kita mencari nilai A, maka kita bisa mensubstitusikan di persamaan 1 boleh, persamaan 2 juga boleh. Maka kita ambil ke persamaan 2 aja ya. Jadi B di sini saya tulis persamaan 2 adalah A plus 8B. Saya tulis dulu, kita substitusikan bedanya. Untuk mencari A, kita substitusikan beda sama dengan 5.000 ke persamaan 2, di mana persamaan 2 A plus 8B sama dengan 90.000. A plus 8, B-nya kita ganti 5.000 sama dengan 90.000. A plus 8 kalikan 5.000, Rp40.000 sama dengan 90.000. Oke. Kemudian 40.000 kita pindah ke ruas kanan jadi pengurangan, sehingga A sama dengan 90.000 dikurangi 40.000. A sama dengan Rp50.000, sehingga untuk tabungan awalnya adalah dia menabung Rp50.000. Oke, sehingga sudah terjawab untuk soal yang nomor 2. Kita lanjut soal yang nomor 3. Nomor 3 di sini tuliskan dua suku berikutnya dari barisan bilangan di bawah, di mana A di sini ada 852 min 1. Dari soal yang A termasuk barisan aritmatika, di mana bedanya kita analisis U2 dikurangi U1, 5 dikurangi 8 sama dengan min 3. Min 2 dikurangi 5 juga min 3. Min 1 dikurangi 2 juga min 3. Jadi jawabannya adalah min 3. Bedanya adalah negatif 3. Nah, kemudian di sini ada titik-titik yang harus kita isi. Setelah min 1 itu angka berapa? Sehingga min 1 itu nanti kita kurangi lagi min 3, min 1 ke min 3 ya sama dengan min 4. Min 4 dikurangi 3 lagi min 7, sehingga jawaban dua suku berikutnya min 4 dan min 7. Oke. Selanjutnya di sini ada yang soal B 2358. Kita analisis dulu ya. Ciri-ciri dari sebuah aritmatika di sini bedanya harus sama. Kalau bedanya tidak sama berarti itu bukan aritmatika. Kita analisis dulu. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 5 dikurangi 3 2. 8 kurangi 5 3. Nah, antara suku 2 dikurangi suku 1, suku ketiga dikurangi suku kedua, ternyata bedanya tidak sama, sehingga kesimpulannya untuk yang B ini bukan barisan aritmatika. Jadi bukan, kita jawab aja bukan barisan aritmatika. Kenapa? Karena bedanya tidak sama, sedangkan ciri-ciri dari matematika adalah bedanya harus sama. Oke. Nah, setelah itu dua suku berikutnya adalah berapa? Kita mengenal polanya dulu. Ternyata polanya setiap kali naik itu nilainya bertambah.
Jadi 1, 2, 3, berarti ditambah 4. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 5 sama dengan 17. Sehingga ini polanya itu semakin bertambah ya. Ini tambah 4, kemudian ini tambah 5. Jadi jawaban untuk yang B, dua suku berikutnya 12 dan 17. Oke, selanjutnya kita menginjak ke yang C. Yang C soalnya di sini min 15, min 11, min 7. Jadi soal di atas ini merupakan aritmatika enggak? Kita analisis dulu bedanya. Di sini min 11 dikurangi min 15 ini sama dengan 4 ya. Kemudian min 7 dikurangi min 11 juga 4. Berarti dia aritmatika dengan beda berapa? Bedanya sama dengan 4. Atau kita bisa menulis menggunakan cara suku kedua dikurangi suku ke 1. Suku keduanya 5, suku keduanya min 11 dikurangi min 15. Saya tulis saja. Min 11 dikurangi min 15 sama dengan 4. Nah, untuk mencari beda. Sekarang kita menentukan dua suku berikutnya. Berikut bilangan dari min 7 adalah, kalau kita tambahkan 4 kan hasilnya min 3. Terus min 3 kita tambahkan 4 hasilnya 1. Sehingga beda dua suku berikutnya min 3 dan min 3 dan positif 1. Oke, untuk yang D, yang terakhir, yang D di sini ada 10, 8, 4, min 2. Kita analisis dulu bedanya. 10 dikurangi 2 itu kan sama dengan 2. 8 dikurangi 2 sama dengan 8 kurangi 2, 8 dikurangi 10 sama dengan min 2. 4 kurangi 8 sama dengan min 4. Nah, berarti min 2 min 4. Berarti sudah kelihatan kalau bedanya tidak sama. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa yang D ini bukan aritmatika. Bukan aritmatika. Oke. Selanjutnya dua suku berikutnya kita mengikuti aja. Dua suku berikutnya di sini adalah setelah dari min 2 adalah min 10. Ternyata ini bertambah genap ya, min 10. Kemudian berikutnya lagi adalah min 20. Jadi yang D jawabannya min 10 dan min 20. Oke, itu untuk soal nomor 3. Kita lanjut soal yang nomor 4. Di sini tentukan suku ke-50 dari barisan 5, min 2, min 9, min 16. Suku ke-50 berarti kita disuruh mencari U50 itu berapa dengan diketahui suatu barisan. Maka kita analisis dulu barisannya. Barisannya 5 min 2. 5 ini termasuk A. Kita tulis A-nya sama dengan 5. Beda itu kan sama dengan min 2 dikurangi 5. Min 7 ketemu, bedanya min 7, berarti U50 itu sama dengan berapa? Kita langsung saja menggunakan rumus UN. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. N nya kita ganti 50. U50 dengan A nya 5 plus N nya 50 dikurangi 1, bedanya ketemu min 7. Kita operasionalkan 5
ditambah 50 kurangi 1, 49 dikali min 7. Oke. Nah, 5 ditambah 49 kali min 7 hasilnya adalah negatif 338, sehingga suku kelima nilainya adalah min 338, sehingga terjawab untuk soal yang nomor 4. Selanjutnya kita meneruskan soal yang kelima. Soal kelima, nah di sini ada soal jika diketahui barisan aritmatika dengan suku ketiga sama dengan min 4 setengah dan suku ke 8 min 2, tentukan suku pertama, beda, serta rumus suku ke n. Maka kita tulis dulu ya yang diketahui U3. U3 di sini sama dengan min 4 setengah. Kalau kita jabarkan U3-nya menjadi UN, maka A plus 2B, 2 dari mana? N min 1, N-nya 3 kurangi 1, 3 kurangi 1 sama dengan 2, 2B sama dengan min 4 setengah. Terus U8, kita tulis U8 sama dengan min 2, 8-nya kita menjabarkan ke rumus UN menjadi A plus 7B sama dengan min 2, sehingga kita memperoleh dua persamaan. Ini samaan pertama, kemudian yang ini persamaan kedua. Kemudian yang ditanyakan A suku awal ya, A, B sama UN, sehingga kita tulis di sini A sama dengan berapa, B-nya sama dengan berapa, UN-nya sama dengan berapa. Oke, untuk mencari ketiga yang ditanyakan ini, kita menggunakan eliminasi dari kedua persamaan di atas. Kita eliminasi untuk persamaan pertama dan kedua, eliminasi persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 1 A plus 2B sama dengan negatif 4 setengah. Persamaan 2 A plus 7B sama dengan min 2. Nah, kita mengeliminasi yang A, sehingga kita kurangi A kurangi A habis 2B kurangi 7B min 5B min 4 setengah min kurangi lagi min 2 itu sama dengan min 2 setengah. Oke, dari sini 5 kita pindahkan menjadi pembagian di ruas kanan menjadi B min 2 setengah dibagi min 5, sehingga kita peroleh nilainya B sama dengan setengah. Nah, setengah dari mana? Kita operasionalkan dengan pecahan dan pembagian minimal. Kita mencari nilai A. Nilai A kita bisa mensubstitusikan ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh. Kita menggunakan ke persamaan 1 aja ya. Di persamaan 1 kita substitusikan substitusi B sama dengan setengah. Ke persamaan 1 A plus 2B sama dengan min 4 setengah. Karena pecahan sama pecahan, saya pilih yang nomor persamaan 1. A plus 2 kalikan setengah min 4 setengah, 2 bagi 2 1, sehingga A plus 1 sama dengan min 4 setengah. Kemudian 1 kita pindah ke ruas kanan jadi pengurangan, jadi A sama dengan min
4,5 kurangi 1. Min 4 min 1 sama dengan min 5. Jadi min 5,5. hanya ketemu nilai min 5/2 atau min 5,5. Oke, dari sini A sudah ketahui, B sudah diketahui, maka kita mencari UN. Kita tulis di sini aja, kita isi ya di sini ya, A sama B. A nya tadi min 5,5, B nya ketemu setengah. Oke, maka kita cari UN. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. A nya min 5,5 atau min 5/2 ditambah N min 1 B, bedanya setengah. Oke, kita substitusikan setengah ke kita distribusikan setengah ini, kita kalikan dengan N, setengahnya kita kalikan dengan min 1, sehingga min 5/2 plus setengah N, setengah kali N kan setengah N kali min 1 negatif setengah. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa min 5/2 di sini kan bisa menjumlahkan min setengah, jadi min 6/2 terus ditambah setengah N. Nah, karena penyebutnya sama, kita jadikan satu aja, min 6 plus N/2, sehingga hasil akhirnya UN sama dengan min 6 plus N/2. Kita tulis di sini min 6 plus N/2. Oke, untuk soal yang nomor 5 sudah terjawab semua. Sekarang kita lanjut soal yang ke-6. Nah, soal yang ke-6 di sini, tentukanlah jumlah bilangan kelipatan 4 di antara bilangan 10 hingga 100. Maka kita tulis dulu ya, maunya kelipatan 4 di antara bilangan 10, berarti di atasnya 10 hingga sampai 100. Berarti kita bisa memulainya dengan angka 12, kemudian 16 sampai angka ke 96, karena nanti kelipatan 4 hasilnya nanti 100, berarti mentok di 96. Kalau antara berarti selebihnya 10, kurangnya 100. Berarti ini 12, 16, 96 merupakan pola bilangannya. Maka kita analisis dulu, suku awalnya sama dengan 12, kemudian bedanya berarti kan 16 kurangi 12, bedanya 16 kurangi 12 sama dengan 4. Kemudian UN nya kan yang bilangan terakhir adalah 96, sehingga kita bisa nulis UN sama dengan 96. Terus yang ditanya jumlah, jadi 12 ditambah 16 sampai ditambah 96 itu jumlahnya berapa. Kalau kita menghitung manual maka membutuhkan waktu lama, berarti kita menggunakan rumus SN. Sebelum ke SN, kita kan nggak tahu nilai N ini berapa kan. SN itu kan rumusnya SN sama dengan N/2 N plus UN. Nah, N nya ini nggak tahu, cuma yang tahu UN nya ini pokoknya 96. Banyaknya bilangan ini nggak tahu. Nah, kita cari dulu nilai N melalui rumus UN, dimana A plus N-1 kali B. Kita tulis, kita mencari nilai N dulu. Untuk mencari nilai N berarti UN sama dengan 96. UN nya kita jabarkan A plus N-1 kali B
B sama dengan 96. A nya 12, N nya nggak tahu, kali bedanya 4 sama dengan 96. 4 kita distribusikan ke dalam kurung. 4 kali N sama 4 kali min 1. 12 ditambah 4 kali N, 4N, 4 kali min 1 min 4 sama dengan 96. 12 sama 4 kita bisa operasional menjadi 8 plus 4N sama dengan 96. 8 kita bisa pindah ke ruas kanan menjadi pengurangan, menjadi 4N sama dengan 96 kurangi 8. 4N sama dengan 88. 4-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi pembagian N sama dengan 88 dibagi 4, sehingga N sama dengan 22. Jadi N nya kita bisa ngisi UN 96 U22 sama dengan 96, sehingga 22 ini kita masukkan ke SN. Rumus SN yang benar N per 2 dikali A plus UN. Karena N sudah diketahui nilainya 22, maka kita ganti N nya dengan bilangan 22. Jadi 22 bagi 2, A nya sama dengan 12 plus U22. Nah, di sini 22 bagi 2 11, 12. Nah, U22 itu sama dengan 96. Kita bisa tulis U22 sama dengan 96. 11 dikali 11, 12 ditambah 96, 108. 108 kalikan 11 sama dengan 1188, sehingga kita bisa menjawab jumlah dari keseluruhan S22 itu hasilnya 1188. Oke. Selanjutnya kita membahas soal yang nomor 7. Nomor 7 di sini suku ketiga dari suatu barisan aritmatika adalah 28.500 dan suku ke-7 22.500. Tentukan nilai N agar suku ke N ini sama dengan 0. Kita tulis yang diketahui. U3 sama dengan 28.500, U7 sama dengan 22.500. Yang ditanya adalah N itu nilainya berapa agar suku ke N sama dengan 0. Oke, kita selesaikan dulu yang diketahui. Di sini ada U3, kalau kita jabarkan ke sebuah persamaan menjadi A plus 2B sama dengan 28.500. Kalau U7 kalau kita jabarkan A plus 6B sama dengan 22.500, dimana yang ini persamaan satu, yang ini persamaan kedua. Nah, caranya kita eliminasi dari persamaan satu dan persamaan kedua, dimana A plus 2B sama dengan 28.500 persamaan 2, A plus 6B sama dengan 22.500. Untuk menghilangkan nilai A berarti ini dikurangi. Oke, 2B kurangi 6B sama dengan min 4B. 28.500 dikurangi 22.500 positif ya, positif 6.000, sehingga nilai B kita peroleh 6.000 dibagi negatif 4. B sama dengan negatif 1.500, maka kita sudah ketemu nilai B sama dengan 1.500.
Selanjutnya kita mencari nilai A dengan mensubstitusikan ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh. Saya menggunakan kepersamaan 1. Kita substitusikan B-nya ke persamaan 1. A plus A plus 2B sama dengan 28.500. B-nya kita ganti negatif 1.500. A plus 2 dikali negatif 1.500 sama dengan 28.500. Nah, setelah itu kita kalikan 2, min 1.500 kalikan 2 sama dengan negatif 3.000 sama dengan 28.500. Karena di sini ada positif negatif, maka kita pilih negatif. Nah, untuk 3.000-nya, negatif 3.000-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi positif, sehingga A sama dengan 28.500 ditambah 3.000, sehingga nilainya 31.500 untuk suku awal. A-nya 31.500. Kemudian yang ditanyakan adalah N, berarti kita belum selesai untuk mengerjakannya. Kita melanjutkan dengan rumus UN, di mana UN di sini harus 0. Suku ke N sama dengan 0, maka kita tulis aja UN sama dengan 0. UN A plus N min 1 kali B sama dengan 0, dimana A tadi A nya 31.500, B nya negatif 1.500. Kita tulis 31.500 A plus N min 1, B nya negatif 1.500 sama dengan 0. Nah, selanjutnya nanti kita distribusikan yang negatif 1.500 ke dalam kurung. Kita tulis 31.500 ditambah min 1.500 kalikan N sama dengan min ya di sini ya, langsung saja min 1.500 N. Kemudian min 1.500 kalikan min 1 positif 1.500, positif 1.500. Nah, kemudian dari sini kita bisa melihat 31.500 ditambah 1.500 menjadi 33.000. 33.000 dikurangi 1.500 N sama dengan 0. 33.000 yang negatif aja kita positifkan, jadi yang min 1.500 N kita pindah ke ruas kanan biar positif nilainya nanti. 33.000 sama dengan 1.500 N. Oke, karena kita mencari nilai N, yang 1.500 N ini kita pindah ke ruas kiri jadi pembagian. 33.000 dibagi 1.500, oh maaf kebanyakan, sama dengan N, sehingga hasil dari pembagian 33.000 bagi 1.500 itu 22. N nya ketemu, nilainya 22, sehingga terjawab. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang nomor 8. Soal yang nomor 8, suku ketiga dan kelima barisan geometri berturut-turut adalah 20 dan 80. Tentukan
suku ke-10. Nah, untuk yang soal nomor 8 ini tidak saya bahas karena ini masih masuk ke geometri, jadi saya loncati dulu karena kalian belum mendapatkan materi geometri. Kita loncat ke soal nomor 9. Untuk yang nomor 9 di sini ada sebuah deret 1 plus 5/3 plus 7/3 sampai 23/3. Pertanyaannya di sini kita disuruh mencari jumlah keseluruhan dari deret itu. Jadi 1 ditambah 5/3 sampai ditambah 23/3, berarti kita nanti menggunakan rumus SN. Nah, N-nya kita nggak tahu berapa sih banyaknya deret 1 sampai 2/3 itu ada berapa. Nah, kita akan mencari nilai N-nya dulu sebelum memasuki rumus SN. Untuk mencari nilai N-nya kita nanti menggunakan rumus UN. Sebelum ke situ kita tentukan dulu A sama B-nya. A-nya sama dengan 1 atau suku awalnya 1, kemudian B-nya kita bisa mengurangi dari 7/3 dikurangi 5/3, berarti bedanya 2/3. Jadi bedanya ketemu 2/3. Nah, setelah ini kita akan memasukkan rumus UN, di mana UN paling mentok sendiri nilainya adalah 23/3. Jadi 20/3 ini sama dengan UN, nilai dari UN-nya, tapi N-nya nggak tahu berapa banyak sih deretnya itu. Nah, ini yang kita cari. UN kita jabarkan A plus N-1 kali B sama dengan 23/3. A-nya 1 plus N-1 bedanya 2/3 sama dengan 23/3. Dari sini 2/3 kita distribusikan, 1 plus 2/3 kita kalikan N menjadi 2/3. 2/3 kita kalikan -1 menjadi negatif, ini 2/3 N min 2/3 sama dengan 23/3. Oke, dari sini kita bisa mengoperasikan ya. Kita bisa mengoperasikan menjadi 1 dan 2/3. Jadi 2/3 N min 2/3. 1 ini kan kita bisa merubahnya 3/3 menjadi 23/3. Oke, 2/3 N min 2 plus 3 plus 1/3 sama dengan 23/3. Kemudian kita tulis di sini 2/3 N sama dengan 1/3, kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif, 23/3 dikurangi 1/3. 2/3 N sama dengan 22/3. 2/3 kita rubah ke ruas kanan jadi pembagian kebalik, jadi perkalian balik ya, langsung 22/3 langsung dikali aja, 3/2. Coret-coret, 3 bagi 3 1, 22 bagi 2 11. N sama dengan 11. Kita sudah ketemu kalau N-nya sama dengan 11, sehingga U11 itu sama dengan 2/3. Ini U11. Nah, selanjutnya kita bisa mencari SN. Jadi kita bisa menulisnya di sini ya. S11 sama dengan 11 bagi 2, langsung ya, suku awalnya 1 ditambah U11.
11 bagi 2 1, dimana nilai U 11 23 per 3. 11 dibagi 2 1 ditambah 23 per 3 ini kan bisa dirubah menjadi 3 per 3, berarti kan dikali 26 per 3. Oke, selanjutnya kita bisa menyederhanakan 26 bagi 2 itu kan 13, sehingga 11 dikalikan 13 adalah 143 dibagi 3, sehingga nilai SN 11 adalah 143 per 3. Sehingga untuk yang nomor 9 ini soal yang terakhir sudah terjawab, hasilnya adalah 143 per 3. Oke, apabila kalian belum paham mulai dari soal 1 sampai soal 9 bisa ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.